Selamat pagi, salam sehat sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas P2SP yang akan memimpin sidang pada pagi hari ini. Kami melaporkan singkat Pak Menteri dan Bapak Ibu semua undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak dan Ibu, Pak Menteri, kami laporkan bahwa per tanggal 5 Februari 2026 ini Pak Menteri telah masuk ke dalam kanal pengaduan ada 76 laporan Pak Menteri. Nah, hari ini Pak Menteri kita akan mensidangkan satu aduan, maksudnya ada ini aduan banyak sih sebenarnya Pak, aduan berkaitan dengan perizinan dasar sertifikat layak fungsi SLF dan perizinan bangunan gedung yang diadukan oleh 41, jadi dari 76 Pak. 41 aduan itu dari apotik melakukan pengaduan berkaitan dengan perizinan dasar sertifikat SLF dan perizinan bangunan gedung. Dan yang kedua nanti Pak Menteri setelah ini kita akan menyidangkan atau membahas berkaitan dengan usulan dari PT Pertamina Patraniaga berkaitan dengan dukungan program biofuel melalui penyempurnaan tata kelola perizinan berusaha. Yang sesi pertama ini Pak Menteri kita akan membahas aduan dari 41 apotik. Ini skala UMKM Pak Menteri. Kami sudah menghadirkan dari asosiasi maupun pelaku usaha. Pelaku usahanya juga perwakilan dari 41 Pak Menteri. Tapi dia memenuhi berapa tipologi dari aduan tersebut Pak Menteri. Pertama berkaitan dengan persyaratan PBG seperti PBG persetujuan bangunan gedung Pak Menteri. Ini berkaitan dengan garis padan bangunan dan ruang terbuka hijau yang sudah dipenuhi ada 4 aduan. Perpanjangan izin apotiknya itu sendiri ada 12 aduan. Pengurusan SLF yang dinilai mahal dan seterusnya ini ada 21 aduan. Dan perpanjangan SLF yang sulit gagal dikarenakan kebutuhan penyiapan gambar ulang dan seterusnya itu ada 1 aduan. Hadir di dalam sidang yang pertama ini Pak Menteri perwakilan dari ATR BPN, dari Kementerian Investasi BKPM maupun dari Kementerian Kesehatan. Sampai sekarang dari Kementerian PU belum hadir, tapi konfirmasinya kan. Kami silakan pada Pak Menteri. Terima kasih. Berapa orang PU belum hadir? Penjelasan nggak? Laporannya Pak Menteri sampai sekarang belum mendapatkan disposisi untuk hadir. Dari siapa dirjennya? Dari Dirjen Cipta Karya Pak. Tolong kirim surat ke Menteri PU bahwa stafnya nggak hadir di dalam undangan acara pagi ini. Ya Pak Menteri. Dia tahu ada konsekuensinya tuh. Baik. Oke, kita buka aja rapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera kita semua. Langsung aja kita ke case-nya. Saya persilahkan dari pihak pengadu. Ini ada 40 orang ya, 40 perusahaan ya. 41 diwakili 4 gitu. Ini Mai. Yang lain kalau diwakilin nggak keberatan apa sama isunya? Karena isunya sama, tadi ada 4 tipologi tadi. Oke, silakan siapa yang presentasi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Purbaya, perkenalkan saya Apoteker Ilham Hidayat dari GAPAI, ya Gerakan Apoteker Pemilik Apotek Independen. Jadi kita kelasnya kelas UMKM Pak. Kita, amin. Jadi kita sudah membuat infografik Pak terkait permasalahan ini. Yang pertama ini perpanjangan PB Apotik ya, sekarang namanya PB Apotik, yang sebelumnya adalah surat izin apotik. Di mana dalam perubahan ini di PP 28 2025 harus memenuhi dulu persyaratan dasar. Nah ini terkendala kami yang mau memperpanjang izin Pak ya. Beberapa usaha sudah berjalan tahunan ya, bangunan lama ataupun sewa, persyaratan dasarnya sulit untuk kita penuhi ya. Sehingga pada saat untuk perpanjangan izin
kita Yang mana yang sulitnya ada 4, yang mana yang sulit Anda penuhi? Semuanya nih. PBG SLF. Kalau KKPR juga nanti mungkin masalah RDTR-nya Pak. Semuanya. Kalau paket bundlingnya ya semuanya. Gitu. Cuma kalau untuk yang perpanjangan yang pertama paling concernnya ini PBG SLF. KPR itu apa sih? KPR. Oh, kalau paling jawab, bukan jadi dia. Izin yang keluar atas adanya RDTR Pak, rencana detail tata ruang. Tata ruang. Ya, Kalau PL? persetujuan lingkungan. Ya, PBG? PBG persetujuan bangunan gedung, SLF? sertifikat layak fungsi. Yang mana yang mengganggu? Ini semuanya nggak bisa jalanin empat-empatnya apa satu aja? Ah, kalau KKPR kesulitannya RDTR-nya belum ada. RDTR itu kan ke Pemda ya, kewajiban Pemda. Kita ngurus RDTR Pemdanya belum ada. Terus? Mentok di situ Pak, untuk ngurus PBG SLF ya udah nggak bisa. Akhirnya kita harus ke BPN, ke ATR untuk ngurus lagi. Padahal itu kan kewajiban Jadi begitu Pemda. KKPR-nya nggak ada, yang lain nggak keluar semua ya? Kira-kira Nggak gitu. bisa macet. Gitu. Peruntukan ruangnya belum keluar. Padahal kan Pemda bikinnya berapa 5 tahun sekali mungkin. Itu adalah kalau sudah masuk RDTR digitalnya Bapak. Digital. Ya, sehingga titik koordinat pemanfaatan fungsi ruangnya sudah masuk di sana, itu otomatis bisa. Nah ini mungkin yang dimaksud RDTR yang digitalnya belum ada, Ya. tinggal Belum perlu ada. konfirmasi manual, nah itu yang agak persoalan. Belum ada itu dia nggak sesuai atau belum disesuaikan atau beda. Mari Kang. Ya. Makasih izin Pak Menteri. Jadi sebetulnya yang namanya rencana detail tata ruang itu kan persyaratan dasar. Kalau yang dulu itu istilahnya adalah izin lokasi Pak. Ya itu. Cuma sebetulnya mohon maaf itu. Jadi kalau yang namanya KKPR itu memang kalau memang belum ada rencana detail tata ruangnya gitu kan, sebetulnya bisa menggunakan rencana yang lebih umum Pak izin. Jadi ada rencana tata ruang wilayah kota mungkin kalau dalam konteks ini. Dan saya kira ETRW kota sudah ada dan itu bisa dipakai sebagai dasar KKPR. Jadi sebenarnya tidak ada masalah Pak dari segi tata ruang gitu kan. Nanti kita menilai gitu kan, ya bisa atau tidak. Anda aware itu? Anda bisa pakai RT/RW yang lama yang ada. Iya, tapi kan akhirnya di prosesnya itu ke BPN, ATR, survei, nambah biaya Pak. Gimana Pak? Oh lu itu dulu lu lama-lamain lu. Oh, enggak juga sih Pak, justru ini sebetulnya kan itu kewenangan Pemda gitu kan. Sebetulnya itu kan ada yang namanya penilaian gitu kan, penilaian KKPR atau penilaian KKPR yang sebetulnya kalau rencana tata ruang yang lebih makro, misalnya tata ruang wilayah kota itu sebetulnya agak lebih lebih kendor gitu sebetulnya. Jadi sebenarnya bisa menggunakan itu. Gitu. Jadi saya kira mungkin kalau dari yang masalah itu kalau sudah ada ETR kalau menurut kami, karena itu sudah mengikat sekali Pak kalau izin Pak Menteri. Kalau sudah ada ETR itu sudah mengikat sekali sehingga harus mengikuti aturan itu. Justru kalau belum ada itu saya kira mungkin kita nanti bisa diskusi Pak. Kira-kira untuk kesesuaian tata ruangnya saya kira bisa kita perhatikan di sana. Terima kasih. Izin Pak Menteri, kalau RDTR-nya sudah ada sih tinggal klik-klik aja lancar gitu. Yang nggak ada yang tinggal. Yang nggak ada masalahnya. Yang nggak ada kan malah luas, bisa pakai yang lama. Yang menghambat siapa? Pemdanya. Anda ya. dari mana nih misalnya? Anda dari mana? Daerah Tangerang mana? Pak. Ya? Tangerang. Tangerang. Belum ada RDTR-nya. Belum ada. Kabupaten belum. Terus sama sekali nggak bisa diproses jadinya. Ya intinya akhirnya harus survei dari BPN ATR gitu. Bisa diproses cuma akhirnya kan keluar biaya lagi gitu Pak.
Jadi mas. Udah kalau RDTR-nya udah ada tinggal klik-klik aja, nggak ada biaya itu. Oke, sekarang kita misalkan case yang ini ya, yang Tangerang. Dia mesti ngapain? Saya kira gini Pak, itu kan kewenangan untuk yang khususnya rinci SLF ini gitu kan. Itu adalah kewenangan Pemda untuk melakukan sesuai atau tidak dengan rencana tata ruang, kan intinya gitu kan. Ya. Nah kalau sudah DTR memang langsung bisa dibaca Pak. Tapi kalau misalnya belum ada RDTR-nya, bisa menggunakan rencana tata ruang yang lebih makro. Gitu kan. Itu juga sebenarnya ada aturannya. Jadi saya kira tinggal justifikasi aja gitu loh. Itu no problem, I think Anda make simple. Jadi saya mau lihat satu persatu. Anda udah ngurus kemana? Udah ngurus kemana ini? Ke Pemda? Ke Pemda karena RDTR-nya belum ada, jadi harus ngajuin. Udah ke Pemda udah ngajuin. Terus Pemda bilang belum ada. Harus survei gitu Pak. Harus minta ke ATR. ATR BPN. Udah belum ke ATR-nya? BPN? Udah belum? Belum jalan. Karena kita udah ngerasa harus keluar duit gitu Pak. Jadi agak. Teman-teman yang lain juga begitu. Berapa dimintanya? Variatif Pak. Ya? Variatif. Ya yang paling murah berapa? Yang paling mahal berapa? Kalau untuk paling murah sih, Ini 2.500.000. izin Pak Menteri ada yang sampai 15 juta ini Pak. Paling mahal? Juta. 7 juta Ya, juga saya ada. Itu emang ada seperti itu mas dari ATR. Kalau mau ngurus yang bayar gitu 2,5 juta, ini kan UMKM ya. Kalau mungkin yang kalau besar sih murah untuk kooperatif. Kalau untuk yang besar, apotek besar murah, yang kita mungkin susah. Apa seperti itu prosesnya? Oke, sebetulnya gitu kan kalau kita melihat KKPR untuk UMKM itu kan biasanya mungkin dari teman-teman BKPM juga sudah paham juga bahwa itu adalah usaha menengah kecil yang sebetulnya tidak perlu melakukan penilaian sebetulnya prinsipnya Pak. Jadi memang itu otomatis ya Pak ya. Ya kalau untuk itu. Jadi saya kira kami tidak tahu dari mungkin ini pelaksanaan di lapangannya yang belum terlalu paham mengenai proses dan prosedur Pak Menteri izin. Jadi sebetulnya kalau yang namanya sudah ada EDTR ya itu langsung bisa dipakai. Tapi sebetulnya kalau belum ada bisa dipakai yang lebih tinggi. Dan khusus untuk UMKM sebetulnya itu adalah sesuatu yang sangat simpel gitu kan. Bisa self untuk mendapatkan itu gitu kan. Itu udah Bayar ada. nggak? Bayar nggak? Anda bilang bisa gratis. Bayar nggak? Dia bilang 2,5 juta. I don't know. Saya bilang paling murah 2,5 juta atau lebih. Yang bayar, yang jawab. Ini dari Jawab lu sendiri. dari Kementerian Investasi. Silakan. Investasi. Mohon izin Bapak Menteri, Silakan. setelah kami sudah diskusi, rapat-rapat dengan Pak Deputi Ellen, Pak Bakti, dan dengan Kementerian ATR, insya Allah nanti malam sistem OSS akan menambah fitur pemutakhiran. Artinya tidak perlu untuk perpanjangannya itu dengan pemutakhiran saja. Pemutakhiran data. Ya, jadi ini untuk memudahkan untuk para apoteker. Jadi nanti pemutakhiran data saja ini untuk kemudahan. Terus sekalian melanjutkan, mohon izin Bapak Menteri, kami sudah mengajukan konsep surat edaran kepada Pak Menteri Investasi dan Hilirisasi, dan ini sudah kami bahas dengan Pak Deputi Ellen, Pak Bakti, bahwa nantinya usaha mikro berarti kan modalnya sampai 1 miliar, itu dengan surat pernyataan mandiri. Jadi nanti Bapak Ibu dari Gapai, kalau masuk mikro, maka nanti tidak perlu nanti KKPR segala. Dengan pernyataan mandiri, dan nanti akan dilakukan post audit. Insya Allah ini. Jadi insya Allah hari ini kami akan minta tanda tangan Pak Menteri untuk bisa nanti supaya diterapkan untuk memudahkan kepada para pelaku usaha, khususnya ini yang mikro ya, sampai 1 miliar. Demikian Pak Menteri.
Terima kasih Mas. Jadi saya mau ada informasi baru nih. Jadi perpanjangan izin usaha apotik harus yang dipahami adalah ikut mempunyai KKPR, PL, PBG, SLF dan lain-lain ya. Padahal katanya untuk yang telah berjalan cukup pemutakhiran gitu. Pemutakhiran. Ya gitu ya. Nanti malam akan dibuka itu di Bukan malam, aplikasinya mereka. Ya, nanti malam insya Jadi Allah yang kami sudah yang udah jalan tuh KKPR, BP jadi nggak ada lagi, cukup pemutakhiran aja. Cuman saya perlu konfirmasi dari Kemenkes, apakah bisa berjalan seperti itu? Silakan Bu. Bu Dirjen. Oh Bu Dirjen. Bu. Ya, terima kasih Pak Menko. Sangat apresiasi ini penyelesaian permasalahan perizinan apotek Bapak. Karena apotek merupakan salah satu fasilitas penunjang pelayanan kesehatan yang strategis dan juga menyukseskan program JKN karena mereka yang paling dekat dengan masyarakat. Jadi memang kami sudah beberapa kali Pak untuk melakukan diskusi ini dengan teman-teman dari asosiasi terkait dengan perizinan. Yang masalah mungkin ya Pak, yang paling masalah adalah ketidaksamaan, ketidakseragaman antar daerah dalam penerapan peraturan-peraturan. Jadi mesti seperti yang disampaikan oleh Bapak dari APR, kemudian Pak Riyatno dari BKPM, sampai di bawah itu implementasinya berbeda Bapak. Jadi ini yang kami harapkan juga nanti manakala ada terobosan-terobosan untuk kemudahan berusaha ini. Karena sebetulnya apotek ini tidak terlalu besar resikonya terhadap lingkungan dan sebagainya ya Pak ya. Seperti kayak surat laik fungsi dan sebagainya. Kami rasa itu yang disampaikan oleh teman-teman dari APR dan juga dari BKPM. Kalau bisa difasilitasi untuk kemudahan tadi akan sangat baik Bapak. Dan yang penting tadi Pak sampai ke daerah Pak. Karena teman-teman ini di daerah di Kalimantan berbeda dengan di Jawa, berbeda dengan di Tangerang dan tadi yang disampaikan perbedaan biaya, mohon maaf Pak, biaya konsultan tadi juga bergantung pada daerahnya Pak. Kalau daerahnya Tangerang ya pasti kenanya tinggi gitu ya karena dianggap pendapatannya tinggi. Tapi ada beberapa daerah juga yang hanya mengenakan 100.000. Ada Pak, data kami punya datanya semua dari asosiasi teman-teman. Jadi mohon kami bisa dibantu tadi Pak, bagi kami tidak ada masalah dan kami akan berusaha untuk ikut memonitor pelaksanaannya dalam pelayanan di apotek nanti Pak. Terima kasih Bu Dirjen. Mas, tadi itu berlaku nasional apa Jakarta doang yang Anda usulkan tadi? Berlaku nasional. Untuk KBLI apotek itu berlaku nasional Bapak. Kemudian yang untuk nanti surat edaran juga berlaku nasional. Nanti malam di aplikasi Anda akan dibuka itu pemutakhiran tadi itu berlaku nasional. Jadi problem mereka yang sudah berusaha selesai itu. Nggak usah ngeluarkan KKPR, PLG, SLF lagi tadi. Betul. Jadi untuk perpanjangan menunya tinggal pemutakhiran. Bapak, Ibu masih ada pertanyaan? Masih ada kendala. Kalau nggak percaya bilang aja, gue nggak percaya lo, ngomong doang. Ya, mudah-mudahan sih kalau memang pemutakhiran data itu sesimpel itu sih kita alhamdulillah gitu Pak. Karena kan ini teman-teman 1000-an Pak, 2026 ini bakal perpanjang. Daerah mana aja? Seluruh Indonesia? Se-Indonesia itu hampir. Di mana? Saya Tangerang. Bilangnya? Purbalingga. Liburan ke sini ya, jalan-jalan ke Jakarta ya? Bilangnya? Bogor. Oh dekat. Dermaga, kampung gua dulu tuh. Dermaga kan? Kampung saya, Dermaga itu. Di itu dekat kampus IPB ya. Bilangnya dari mana? Bandung. Bilangnya? Klaten. Oh. Ya, jadi ini yang masih kendala juga SLF. SLF itu per 5 tahun harus diperpanjang, sedangkan di rejim yang terbaru ini PP 28, PB apotek itu berlaku selama pelaku menjalankan usaha. Ya ibaratnya seumur-umur gitu loh Pak. Nah jadi kayak kontradiktif gitu Pak masalah SLF ini. Mungkin di slide selanjutnya. Iya. Jadi
Yang benar pembaruan aman ya. Tapi sekarang kalau mau yang baru bikin SLF gimana gitu perpanjangan SLF-nya. Ya, Apa sih SLF-nya kan tiap 5 tahun gitu Pak. Surat standar layak fungsi. Oh, Sertifikat layak fungsi. untuk kan yang lama udah punya untuk perpanjangan berapa tahun nih? Kalau izin apotik yang rezim sekarang kan untuk selamanya itu. Kalau SLF-nya diperpanjang SLF-nya per 5 tahun. 5 tahun. Nah, Punya Anda habis kapan? ya belum ada sekarang Pak. Kan baru mau ngurus. 2007. Oh, Dan harga SLF ini, konsultan ini tidak ada standar Pak. oke berikutnya. Jadi Se-Indonesia. ini bukan bisnis sudah bisa jalan ya. Iya, Anda Aceh. komplain SLF-nya kemahalan gitu. Mahalan. Oh, biaya konsultannya. Oke, lanjut. Nih yang kedua nih Bu, Pak. SLF kemahalan. Dapat satu minta terus dia. Nggak apa, kita beresin. Lanjut. Jadi izin Pak berkaitan SLF kemahalan ini kami sebenarnya udah koordinasi juga dengan Kementerian PU. Nah ini memang ya ini kenapa tidak hadir, tapi begini Pak Menteri kami laporkan dan ini sudah kita rapat sebenarnya udah lama. Kita nanti akan dorong Menteri PU dan sebenarnya sudah setuju mereka akan mengeluarkan PMK dan surat edaran. Jadi akan menentukan ceiling apa namanya antar biaya Yang paling mahal konsultasi berapa? gitu loh. Nah memang yang kita akan diskusikan lebih lanjut nanti dengan teman-teman Kementerian PU itu adalah berkaitan jumlahnya. Karena ini UMKM sebenarnya mau kita dorong. Karena pendekatannya Kementerian PU itu yang sekarang Permenku yang ada itu kan langsung luas bangunan dikalikan X rupiah per meter persegi. Nah ini akhirnya bikin mahal Pak Menteri. Nah untuk UMKM kita ingin menetapkan ini ya satu batas ceiling tertentu saja. Apalagi ketika memang bangunan ini secara fungsi tetap digunakan untuk kegiatan yang sama, tidak ada perubahan dan seterusnya dan sudah dilakukan. Nah ini memang sama nanti pendekatannya kayak tata ruang tadi Pak. Kalau memang sudah berjalan, melakukan kegiatan itu sudah cukup lama dan seterusnya tidak mengganggu dan seterusnya, itu kan kalau rezim tata ruang tetap bisa dimanfaatkan, bisa berlangsung. Nah ini yang PU juga nanti kita sedang koordinasi seperti itu. Artinya Anda akan menghilangkan batas 5 tahun juga nanti sebelum ada komplain. SLF tetap 5 tahun karena itu undang-undang Pak Menteri. Cuma nanti pendekatannya itu, kalau dia UMK atau kemudian bangunan sederhana, dia sudah lama digunakan untuk kegiatan usaha dan seterusnya. Nah ini yang kita minta sebenarnya kita lagi diskusi dengan teman-teman PU, ini yang memang minta diatur ada relaksasi. Untuk biayanya ya? Biaya. Untuk biaya. Anda keberatannya apa biayanya? Sampai belasan juta? Saya diminta 30, 30 juta? ukuran 5x8. Karena menginduk dengan usaha saya kan ada 2 Pak, klinik sama apotik. Jadi dempetan gitu, jadi kayak dipinta semua gitu. Saya kaget juga. Yang mungut siapa nih? Ya, Yang mungut siapa? dari konsultan Pak, Konsultan. pihak ketiga. Iya. Tim penilai Di teknis. pemerintah kan itu bebas kan? Kok semahal itu? 5x8 30 juta. Ya, mungkin Jadi di daerah konsultan lain. hanya konsultan itu yang bisa ngeluarin SLF-nya. Hanya konsultan. Rekomendasi SLF-nya itu. Konsultan. Jadi PU itu netapin harga. Jadi izin Pak Menteri jadi kayak mekanisme pasar bebas gitu Pak. Bukan pasar bebas, lo diperas. sama monopolis. Kan cuma satu orangnya gitu ya. Kalau pasar bebas pasti turun harganya nggak 30. Gimana? Tuh, dia sudah jelasin ya? Di PU gimana? PU nggak datang ya? Iya, iya. Oh udah putusin aja di sini, dia suruh ikut. Lu maunya gimana? Ya itu Pak, izin kami tadi mengusulkan sebenarnya ini juga sudah. Seknek. Iya. Macam-macam PU, seknek. Jadi Pak, izin Pak Menteri, berkaitan dengan standar biaya memang kita sudah berkomunikasi sebenarnya dengan PU. Ya ini kan PU untuk mendapatkan arahan dari pimpinan ini Pak. Mungkin nanti kalau ada surat dari kita langsung kepada Menteri PU ini tentunya bisa cepat ditindaklanjuti. Nah kita memang mengusulkan Pak, jadi biaya jasa pengkaji teknis untuk bangunan sederhana yang tidak melakukan perubahan bentuk. Jadi kalau dia tidak ada perubahan bentuk,
fisik dan fungsi, serta verifikasi nanti dengan mekanisme checklist aja. Di checklist memang dan ada surat pernyataan mandiri tadi. Biaya SLF itu dihitung secara all in, jadi tidak berdasarkan luasan lagi. Hanya nominal tertentu saja, 1 juta rupiah misalnya seperti itu. Dengan besaran batas atau sesuai dengan kewajaran. Dan ini yang memang sedang kita bicarakan dengan teman-teman Kementerian PU. Terus kedua nanti biaya jasa pengkaji teknis dengan bangunan yang terdapat perubahan bentuk, fisik, dan fungsi. Ini nanti akan ditentukan berdasarkan kajian dari hasil survei kemampuan kewajaran pelaku usaha UMKM. Ini ada beberapa kegiatan memang sudah kita lakukan. Nanti kita dorong SE atau peraturan Menteri PU ini untuk pedoman standar biaya batas atas pengkaji teknis ini paling lama akhir Februari ini bisa keluar. Oke. Kalau untuk Bapak maunya bayar berapa? Gratis. Nanti yang konsultannya makan apa enak aja. Ya, kalau maunya sih ya memang sesuai normalnya aja. Maksudnya kan kita kelas UMKM, terus bangunannya juga tidak terlalu luas. Yang normal gitu, jadi jangan dimanfaatkan gara-gara ada di peraturan pemerintah kayak seakan-akan dimanfaatkan. Ditambah memang tidak ada standar dari pemerintah. Oke, kalau gitu clear. Nanti ada akhir Februari akan keluar pola pembiayaan standar dari pemerintah ya. Nanti lihat aja seperti apa. Kalau keterlaluan ngadu aja lagi ke sini, saya beresin lagi nanti. Ini kan orang PU-nya nggak datang, saya nggak bisa kunci di mana posisi dia sebetulnya. Tapi akhir Februari akan keluar ya. Nanti lihat. Kita udah diskusi dengan mereka, jadi harusnya nggak ada masalah nanti. Tapi nggak gratis pasti, karena mereka ngerjain hitung juga kan. Yang jadi kendala kita kan ngurus izin aja hampir separuh modal gitu Pak. Kalau orang yang mau buka apotek. Jadi kan pusingnya di situ. Jadi untuk selembar kertas aja belum operasional nih apotek. Udah hampir gerus setengah. Kalau yang baru, ya. Sabar. Enggak, udah jalan teman-teman yang lain. SLF itu surat layak fungsi. Itu emang harus betul-betul diperiksa, betul-betul layak atau enggak. Nanti kalau enggak, konsumen yang jadi korban. Yang itu sih nggak bisa dinegosiasiin, ya Bu ya. Jadi harus betul-betul layak. Jangan sampai nanti apoteknya abal-abal keluar izinnya apotek, jualnya apa? Obat dukun lagi. Kayak gitu-gitulah. Artinya ada standar-standar yang mesti diikuti yang kita nggak bisa ignore, bisa hilangkan. Di sini hanya menghilangkan tadi kendala Anda melakukan bisnis dan kalau ada pungutan yang mengganggu bisnis Anda dari si regulator. Ya kalau gratis ya nggak bisa. Karena kita bayar, nanti saya yang bayar gaji mereka, rugi saya. Subsidi tambah lagi. Kita akan cari titik yang balance buat semuanya ya. Ya harapan kita kan ada standar gitu Pak. Nanti kan keluar Februari biaya pengurusan. Nanti Anda pelajarin lagi begitu standarnya keluar, masuk akal apa enggak. Nanti kalau dianggap nggak masuk akal, kita sidang lagi di sini, gelar lagi perkara di sini. Oke. Ibu ada sekarang? Ya Pak izin, kebetulan kemarin baru minggu lalu kami koordinasi juga dengan daerah Jawa Tengah, Dinkes Jawa Tengah, karena mereka yang akan melakukan survei juga. Ada yang sampai 99 juta Bapak mengurus klinik SLF itu, mengurus SLF tersebut gitu, karena menggunakan konsultan. Jadi kami setuju memang harus ada SLF, harus ditinjau, jangan sampai nanti apoteknya bocor gitu ya Bapak, atau bangunannya tidak layak, tapi mohon ketentuan biaya. Dan konsultannya Pak, konsultannya harus mendapatkan mungkin penunjukan dari Kementerian PUPR, sehingga tidak nanti disalahgunakan. Itu sih Pak. Dari Dinkes mereka merasa kesulitan juga Pak untuk terkait dengan SLF ini. Karena itu di bawah nanti Dinas Kesehatan yang akan melakukan survei juga bersama mereka. Begitu Pak. Di Rembang Pak 99 juta kemarin dapat kita laporan. udah Pak Menteri, memang kita sudah melihat beberapa daerah memang nggak wajar dan memang ketidakwajaran ini memang karena nilai konsultannya tadi. Gitu Pak. Makanya satu, kita memang minta PU ngatur data ceiling. Karena memang gini Pak, ini karena memang berdasarkan undang-undang kelaikan fungsi ini harus dilakukan dinilai oleh tenaga ahli konsultan itu
Nah, ada beberapa daerah tuh memang hanya ada satu. Nah ini yang kadang-kadang terus kemudian mereka netapin atau mereka menggunakan daerah lain ketika, nah ini yang akhirnya membuat biaya itu mahal. Nah kita memang udah minta PU untuk bikin ceiling untuk itu. Terus yang kedua yang tadi saya sampaikan memang kita untuk UMK dan seterusnya ini memang kita harapkan memang apalagi kalau untuk yang perpanjangan dan seterusnya tidak berubah dan seterusnya kita harapkan memang ini hanya satu biaya. Nanti kita akan siapkan surat dan saya akan koordinasikan lagi Pak dengan PU. Iya, Pak. Yang penting yang UMKM ditekankan jangan kemahalan lah. Kalau yang komersial ya atur secukupnya. Menteri izin, apakah tidak bisa, kalau tadi disampaikan bahwa konsultannya terbatas, apakah tidak bisa dengan virtual inspeksi gitu supaya lebih cepat dan mungkin biayanya lebih murah karena nggak perlu transportasi ke daerah yang cukup sulit. Karena bisa dengan virtual, kami juga punya mekanisme untuk pemberian izin distributor dan sebagainya. Ibu, nanti saya koordinasikan dengan teman-teman PU. Izin bisa dipinjam nggak oleh PU? Supaya bisa virtual. Izin Pak Menteri. Oke. Terima kasih. Saya Indra dari Purbalingga. Sedikit mundur tadi terkait yang perpanjangan. Itu kan tadi ada pemutakhiran ya Pak ya. Artinya kan untuk yang perpanjangan itu apotek lama tidak perlu PBG dan SLF. Nah, sedangkan SLF tadi kan 5 tahun sekali. Nah, setelah 5 tahun besok, apakah kami harus mengurus SLF ke perpanjangan ini? Oh, iyalah sesuai aturan yang ada. Nah, pemutakhiran kan kita belum punya PBG SLF itu untuk yang perpanjangan ini. Yang sudah existing kan belum punya PBG SLF. Nah, karena ada pemutakhiran, kan kita izin langsung berlanjut kan. Nah, setelah 5 tahun itu apakah kita harus mengurus SLF-nya lagi atau gimana? Lokasi tetap sama, nggak pindah-pindah. Nama apotek sama. Kalau pemutakhiran kan tadi langsung perpanjang otomatis. Silakan Mas jawab. Paling kita mesti dijawab. Terima kasih. Baik, Bapak Menteri mohon izin. Tentu ini memang sudah dikasih satu, 5 tahun lagi udah dimintakan jawaban sekarang gitu Pak Menteri. Ya, tapi biar sekalian. Prinsipnya insya Allah kalau nanti malam, insya Allah nanti malam karena udah dicoba kemarin-kemarin. Yang penting kan Bapak Ibu insya Allah mulai nanti malam bisa untuk pemutakhiran. Dan pemutakhiran ini tadi sudah disebutkan dan kita juga dengan Bu Dirjen. Nantinya sudah tidak ada jangka waktunya sampai selama operasi. Nah kalau yang SLF, mungkin kami titip Pak Deputi Bakti ya, supaya karena ini di luar kewenangan kami. Tapi kalau dimintakan tanya sekarang, saya terus terang belum bisa. Tapi kami akan diskusikan Bapak Menteri, apakah nanti 5 tahun kemudian nanti akan seperti ini atau tidak. Tapi yang jelas untuk saat ini Bapak Ibu, insya Allah mudah. Pemutakhiran untuk perpanjangan mudah semua. Oke, clear. Jadi untuk perpanjangan seperti itu mudah. Tapi untuk SLF kan undang-undang, ikutin aja undang-undang yang ada. Kecuali undangnya dirubah. Ya, jadi mau nggak pakai izin apa-apa nanti bikin apa-apa maunya gitu ya. Jadi nggak bisa lah. Izin Pak Menteri. Jadi Pak Indra, kalau yang pemutakhiran kan kita udah saya. Jadi artinya Bapak Ibu udah nggak akan diminta PBG, SLF, KKPR dan seterusnya. Bapak langsung bisa melakukan pemutakhiran. Ya, untuk SLF itu kita ngikut, artinya kan tadi rata-rata 2027, 2028 nah, SLF kalau saya nggak salah ya. Itu tetap Pak, karena itu SLF 5 tahun itu memang undang-undang. Artinya itu tetap harus dipenuhi. Yang kita akan usahakan Pak Menteri yang tadi saya sampaikan. Satu, kita untuk UMK ini kita akan usahakan biayanya itu fix clear. Itu satu. Perpanjangan itu tetap ada. Terus karena Bapak sudah bangunan, kita mau lakukan nanti pendekatan seperti ATR. Karena Bapak sudah melakukan kegiatan usaha itu dengan bangunan itu, tidak ada perubahan fungsi, tidak ada perubahan dan seterusnya. Secara tata ruang itu yang kita akan minta itu direlaksasi Pak Menteri. Sebenarnya aturan untuk UMKM. Jadi kita usahakan nanti proses SLF ini sederhana. Itu aja Pak. Tapi kita akan, nanti ini kan kita sedang diskusi terus. Dan ya, blessing juga, Bapak kan SLF-nya rata-rata baru berakhir nanti di 2027. Artinya kita belum punya Pak, belum ada. Nah kalau yang nggak ada makanya nanti ini kita diskusikan.
Nanti kan clear akhir Februari udah selesai tuh aturan SLF-nya untuk UMKM. Nanti dari situ Anda lihat masih menyulitkan Anda apa enggak. Tapi harusnya ketidakpastian biaya menjadi berkurang. Itu aja. Ya, Dan kita nggak bisa, kami nggak bisa ngelawan undang-undang soalnya. Berarti untuk SLF ini, untuk yang perpanjangan tadi, untuk 5 tahun ke depan ini belum perlu pakai SLF. Tapi setelah 5 tahun besok untuk perpanjangannya harus ngurus SLF begitu ya? Nanti begitu SLF nanti keluar Februari yang mau perpanjangan pakai skema yang baru. Gitu. Tapi yang sekarang untuk izin sudah dikelirkan oleh Pak. Oh, nanti malam di aplikasinya akan berubah. Siap. Itu transaksi plus minus lah. Jam 0 plus minus 2 jam ya. Akan berubah. Anda tunggu aja jam 12 malam. Kira-kira itu. Apa lagi? Mohon izin Pak Menteri, terkait bottleneck di apotek independen UMKM ini sebenarnya banyak begitu Pak. Cuma terkait izin PBG SLF ini itu menjadi checkmate begitu Pak. Jadi apotek kami ketika tidak bisa comply dengan PBG SLF ini dan izin-izin lain kita tumbang begitu Pak. Kalau bottleneck yang lain-lain sih kita bisa gitu Pak ya ngatasi begitu. Cuma kalau untuk PBG SLF ini beberapa rekan kami juga sudah tidak lanjut Pak usaha apoteknya, sudah permanen juga, udah yang tutup permanen banyak. Karena mungkin ada kombinasi dari tekanan ekonomi juga Pak saat ini dan dari kebijakan masalah regulasi ini begitu. Jadi kami itu sebenarnya Pak kan apotek independen UMKM begitu Pak. Jadi kalaupun misalkan nanti kedepannya ada lagi gitu kebijakan PBG SLF ini, jadi kami rasa modal kerja kita itu habis begitu Pak, hanya untuk dipakai di perizinan meja administrasi ini gitu Pak, yang seharusnya modal kerja ini kita pakai di ekonomi real gitu Pak. Belum implikasinya juga kan ketika kami apotek-apotek tutup, itu juga kan ada loss tag juga kan Pak, begitu ya. Terus juga ada PHK juga begitu. Belum implikasinya kesehatan mental juga gitu Pak ya. Nah itu saja sih Pak dari kami. Terima kasih. Saya pikir sudah kita address itu ya, kan kita percepat dan permurah nanti proses SLF-nya. Ya. Oke, akan beresin dengan cepat. Kesehatan sudah mendukung. Di malam sudah akan merubah aplikasinya. Jadi harusnya semakin clear ya. Nanti akhir Februari akan keluar dari PUI. Standar untuk SLF, kemudian SLF untuk semuanya termasuk utamanya yang berpihak kepada UMKM. Pak, nambahin ya. Saya dengan Amalia dari Bogor. Jadi terkait apotek itu kan ada namanya surat izin apotek, kemudian surat izin praktek apoteker. Itu izin 2 itu harus dipenuhi ya Bu ya, supaya apotek kita bisa berjalan. Nah terkait ini nih SLF sama PBG dan sebagainya itu masuk ke surat izin apotek. Surat izin apotek Pak. Jadi kami nggak bisa berpraktek, atau kami nggak bisa jualan obat, atau kami nggak bisa konsultasi obat ke masyarakat apabila syarat ini tidak segera dipenuhi Pak. Jadi kami nggak bisa order obat kami kosong, kami juga nggak bisa melakukan pelayanan kefarmasian. Ketika misalnya ini kan ada teman-teman juga yang izinnya di 2025 Desember habis, beberapa teman saya kemudian juga di bulan Februari habis. Kan ini emang siklus 5 tahunan. Izin apa apotekernya? Izin surat izin apotek. Ini kan masuk ke dalam surat izin apotek yang namanya SLF PBG ini. Selesai ya? Jadi nanti malam nggak disyaratkan Bu, udah selesai nanti malam lihat aplikasinya bisa jalan tuh. Ya? Udah Bu, diberesin Bu. Nanti malam dilihat aja tuh jam 00 plus minus 2 jam, berubah nggak aplikasinya? Kalau misalnya boleh usul Bu,
usul nih ke Ibu. Biar dia jelasin. Baik, Bapak Ibu, insya Allah nanti kami udah koordinasi dengan PLT, Ibu PLT Deputi TI sejak kemarin. Insya Allah nanti malam. Nah nanti kami kalau sudah go live kami infokan ke Pak Bakti, Pak Febrio dan juga Pak Ellen. Ya. Jadi, bentar Pak, boleh gak usul Ibu ke Kemenkes untuk yang exciting apotek yang sudah memang kami sudah berdiri ya, syaratnya dipermudah gitu dengan kami mengupload SIA atau SIPA yang lama saja gitu, gak usah dengan persyaratan PBG SLF. Ya, sudah, oke. Alhamdulillah. Nah, kita mengikuti aturan yang ya, mengikuti aturan. Sudah dukung semuanya, Bu, udah aman harusnya. Masih ada keluar lagi? Ada Pak. Lu mah ngeluh apa lagi lo? Sekalian Pak. Tadi untuk pemutahiran, kan kita juga perlu tahu mungkin syaratnya Pak. Di situ mungkin ada SIA lama ya Pak ya. Nah, kebetulan di beberapa rekan-rekan kami itu SIA lamanya itu hilang di sistem. Itu mohon solusinya Pak. Terima kasih. Ini pas migrasi. Pas migrasi ini Bu. Kemungkinan seperti itu. Oh, satu. Dulu ada. Ya Pak, tentang migrasi data itu teknik sih Pak, nanti teknis di IT ya Pak Riyatma ya, nanti kita bisa selesaikan. Pada saat migrasi data Bapak, ada data yang tidak masuk ke dalam sistem baru. Jadi kami tahunya saat kita mau lapor LKPM, itu kok SIA-nya nggak ada. Jadi kita nggak bisa lapor saat itu. Ya nanti pernyataan dari ini ya, dari masing-masing pernyataan bahwa sudah ada SIA lamanya, syukur kalau ada kopinya atau tandanya nanti bisa langsung dibantu oleh OSS Pak dari BKPM. Oke. Siap. Ya, terima kasih. Mungkin terkait proses SLF ya Pak, kalau memang harus apotek baru atau yang perpanjangan 5 tahun itu dilakukan, mohon untuk di-push dari Kementerian PU untuk waktu SLA penerbitannya Pak. Karena untuk SLA penerbitan PBG SLF itu kan sebenarnya 28 hari kerja. Tapi kenyataannya kemarin saya dan teman-teman itu ketika melakukan permohonan PBG SLF itu dari saya sendiri 5 bulan. Dan teman-teman yang lain tuh sampai ada yang 1 tahun. Di mana kita sebelumnya juga melakukan antrian di konsultannya juga Pak. Jadi total untuk melakukan proses PBG dan SLF itu 1,5 tahun saya. Jadi di konsultannya sudah antri lama, karena kan konsultannya jumlahnya sedikit, sedangkan apotek yang mau melakukan banyak, itu 8 sampai 1 tahun kemarin antriannya. Terus untuk dari Dinas PU sendiri, 5 bulan sampai 1 tahun. Dengan alasan tidak ada orang yang mereview, karena proyek. Anda maunya berapa? Gimana? Bagusnya berapa lama? Sesuai SLA aja Pak, kan di webnya Pemda masing-masing itu kan 28 hari kerja, ya harus sesuai. Oh. Gitu. 28 hari, berarti kira-kira kasaran 2 bulan lah selesai. 1-2 bulan lah Pak. Ya. Oke, nanti kita minta ke siapa? PU untuk memastikan itu berjalan. Mau apa lagi? Dikasih banyak sama saya tuh. Cukup. Ya udah. Saya pikir udah clear ya semuanya. Semua keluhan sudah di-handle, didiskusikan dan sudah dicarikan jalan perjalanannya dan dalam waktu singkat sudah kelihatan harusnya. Nanti malam Anda udah bisa melihat tuh, Anda bisa daftar di aplikasi Kementerian BKPM dengan update yang baru untuk aplikasinya jam 00+-2 ya. Permen PU pun akan keluar dalam 1 bulan untuk menentukan tadi biaya, standar biaya untuk SLF-nya ya. Yang lain yang PU juga akan kita minta untuk tadi SLA-nya bisa keluar cepat sesuai dengan diumumkan, paling lambat 2 bulan sudah keluar itu. Oke. Demikian kesan rapat pagi hari ini untuk sidang debottlenecking kendala perpanjangan PB apotek. Terima kasih. Kita bisa langsung masuk yang kedua. Aminah.